Nasdem diprediksi bakal tarik diri dari koalisi perubahan, tinggalkan PKS dan Demokrat. Pertama, kita semua bersyukur satu persatu dukungan dari partai-partai politik resmi diputuskan. Ini adalah wujud kepercayaan besar kepada Pak Anies Baswedan, tetapi juga wujud kepercayaan besar dan harapan akan hadirnya perubahan yang dinantikan oleh orang banyak. Kami semua rekan-rekan yang bergabung dalam koalisi perubahan berbesar hati karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya bahtera perjuangan koalisi perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan. Selanjutnya dalam waktu dekat, para pimpinan puncak partai politik akan bertemu untuk menyusun, menyepakati piagam koalisi, dan pada waktunya insya Allah akan dilakukan deklarasi bersama seluruh partai politik pendukung Pak Anies Baswedan. Secara tertulis dan menyatakan seperti pandangan Nasdem, cawapres itu sebaiknya ditentukan oleh Anies karena beliau yang tahu. Beliau yang tahu yang kompatibel dengan beliau apa dan seterusnya. Dan kita harapkan dalam waktu yang segera PKS melakukan hal yang sama supaya kita segera deklarasi. Sebagian pemilih Nasdem malah kabur dan pemilih baru belum juga sempat masuk ke Partai Nasdem. Akibatnya apa? Agak gamang-gamang sedikit. Jadi kalau Partai Nasdem sekarang gamang, ini justru menjadi pertanyaan. Kan awalnya Partai Nasdem sudah mendukung Anies, tapi nggak cukup tiketnya. Lalu kemudian AHY, Partai Demokrat juga secara resmi untuk menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan. Tiketnya belum cukup nih kalau berdua, tambah PKS. Nah kalau bertiga tiketnya cukup. PKS sama Demokrat sudah yakin banget sekarang capresnya adalah Anies. Partai Nasdem yang malah gamang. Kenapa mereka gamang? Itu tadi. Yang pertama, ternyata mengkapitalisasi Anies untuk Partai Nasdem tidak berdampak terlalu signifikan. Karena kita melihatnya agak wajar sih. Nasdem kan selama ini dipersepsikan sebagai partai pendukung Pak Jokowi. Dari 2014, 2019, dia ada di pemerintahan Jokowi. Lalu tiba-tiba pilihannya jatuh kepada orang yang sama sekali tidak mencerminkan karakter dan cara kerja Jokowi. Ini orang yang pernah dipecat oleh Jokowi karena tidak perform dalam menjalankan amanahnya sebagai Menteri Pendidikan. Ini orang juga yang di Jakarta lebih banyak teori ketimbang prakteknya, lebih banyak omong ketimbang kerjanya. Partai Nasdem diprediksi menjadi partai politik yang terlebih dahulu tarik diri dari koalisi perubahan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan bahwa tarik diri dukungan Nasdem karena kini hubungannya dengan Presiden Joko Widodo telah kembali dekat. Kemungkinan yang sekarang Nasdem yang sekarang dekat lagi dengan Jokowi. Dekat lagi dengan partai koalisi pemerintahan, bahasa saya bukan hengkang tapi menarik diri atau tidak jadi koalisi, ujar Ujang. Ujang menuturkan dugaan sinyal Nasdem tarik diri dari koalisi perubahan karena partai besutan Surya Paloh itu kerap melakukan manuver pertemuan dengan partai politik pendukung pemerintah. Kita lihat koalisi perubahan dari dulu juga begitu. Nanti akan deklarasi gak jadi, akan deklarasi gak jadi, kan gitu. Sehingga ujung dari drama itu adalah manuver Nasdem ketemu Luhut mendukung Jokowi kembali dan memerintahkan anggota fraksi di DPR-nya mendukung Jokowi. Ketemu Gerindra, PKB, ketemu Golkar juga. Sebelumnya ketemu Jokowi, ungkapnya. Karena itu Ujang mengingatkan Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk menghilangkan ego untuk bisa tetap mempertahankan koalisi perubahan hingga pendaftaran Capres maupun Cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Saya melihatnya kalau mereka tidak digoyangkan, harus bersatu, harus menghilangkan segala ego dan perbedaan yang ada ketiga partai itu. Kalau masih saling ingin menang sendiri, masih akan molor pembangunan pembentukan koalisi itu. Demikian katanya. Sebagai informasi, koalisi perubahan yang berisikan Nasdem, PKS, dan Demokrat mulai gencar melakukan manuver politik. Ketiga partai parpol itu terus melakukan kunjungan satu sama lainnya untuk memperkuat soliditas koalisi. Terakhir, petinggi PKS mengunjungi Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 3 Februari. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman dan Sekjen
Sekjen Habib Abu Bakar. Selain itu ada pula Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf, Jubir PKS Pipin Sopian, dan Muhammad Khalid. Mereka disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sugeng Suparwoto, Wasekjen Hermawi Taslim. Adapun kedatangan mereka untuk memenuhi undangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebelum itu bakal calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 2 Februari. Dalam sebuah foto yang diterima tribunnews.com terdapat beberapa elit dari Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem turut mendampingi pertemuan itu. Mereka diantaranya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman, kemudian Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al-Muzammil Yusuf, dan utusan Anies di tim kecil Rencana Koalisi Perubahan. Adapun syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yakni 20% jumlah kursi. Ketemu Luhut mendukung Jokowi kembali dan memerintahkan anggota fraksi di DPR-nya mendukung Jokowi. Ketemu Gerindra PKB, ketemu Golkar juga. Sebelumnya ketemu Jokowi, ungkapnya. Karena itu Ujang mengingatkan Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk menghilangkan ego untuk bisa tetap mempertahankan koalisi perubahan hingga pendaftaran Capres maupun Cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Saya melihatnya kalau mereka tidak digoyangkan, harus bersatu, harus menghilangkan segala ego dan perbedaan yang ada ketiga partai itu. Kalau masih saling ingin menang sendiri, masih akan molor pembangunan pembentukan koalisi itu. Demikian katanya. Sebagai informasi, koalisi perubahan yang berisikan Nasdem, PKS, dan Demokrat mulai gencar melakukan manuver politik. Ketiga partai parpol itu terus melakukan kunjungan satu sama lainnya untuk memperkuat soliditas koalisi. Terakhir, petinggi PKS mengunjungi Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 3 Februari.